Kisah mualaf Kohanni Kristianto sangat menarik untuk disimak. Dari seorang penginjil yang awalnya benci Islam, kemudian berbalik mencintai Islam. Kebenciannya pada Islamlah yang justru mengantarkan beliau mempelajari Al-Quran, dan akhirnya beliau terbuka hatinya untuk menerima Islam. Kohanni yang mantan penginjil itu menuturkan bahwa beliau dulu mempelajari Islam, namun diniatkan untuk mencari kesalahan dan kelemahan Islam. Beliau menemukan beberapa kelemahan dalam umat Islam, di antaranya adalah bahwa kebanyakan umat Islam tidak peduli dan tidak mau membantu saudaranya sesama Muslim. Kelemahan umat Islam itulah yang digunakan oleh Kohanni dan timnya dulu untuk melakukan kristenisasi kepada umat Islam. Beliau dengan teman-teman gerejanya aktif membagikan sembako, uang sekolah, dan tenaga kesehatan. Saya masuk Islam karena benci Islam. Makanya, kalau benci Islam jangan setengah-setengah. Full bencinya, jadi tahu jeleknya di mana, dan kebenaran Islam ada di Al-Quran, ujar Kohanni. Dan terdorong untuk menemukan kelemahan Al-Quran, Kohanni mencoba mencari kontradiksi dalam Al-Quran. Namun, Kohanni malah mendapatkan bahwa di dalam Al-Quran tak ada kontradiksinya. Di sisi lain, sebagai penginjil dan penganut Kristen yang taat, Kohanni mempelajari Alkitab secara mendalam. Namun, ketika mendalami kitab sucinya, beliau menemukan banyak kejanggalan. Sebenarnya, menurut Kohanni, banyak ahli Alkitab dan orang yang mengerti Injil, mengetahui bahwa banyak kejanggalan dalam isi Alkitab. Salah satu yang mengganjal dalam hati Kohanni adalah, hanya Islamlah satu-satunya agama yang Tuhannya tidak dapat dilihat. Sedangkan dalam agama-agama lain, Tuhannya dapat dilihat melalui penggambaran atau visualisasi, seperti dalam bentuk patung atau lukisan. Dari situ, Kohanni melakukan pencarian mengenai Islam. Kali ini, niatnya bukan lagi untuk mencari kelemahan Islam, namun benar-benar untuk mencari kebenaran Islam. Proses pencarian Kohanni tentang Islam bermula saat ia bekerja di Kalimantan, sekitar tahun 2000. Ada satu kalimat yang begitu mengusiknya, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102, yang maknanya, "Janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Islam." Menurutnya, kalimat tersebut sangat tidak enak didengar. Karena ia meyakini, agama yang paling benar dan paling baik di antara semua agama, hanyalah agama yang ia anut dahulu, yakni Kristen. Kohanni mengaku, ia memeluk Islam murni karena proses belajar secara mandiri, dengan membaca terjemahan Al-Quran, dan bertanya kepada teman Muslim dan ulama. Salah satu citra buruk Islam yang dilekatkan oleh sebagian orang, adalah kisah Nabi Muhammad yang berpoligami dan suka berperang. Ternyata, malah saya menemukan, bahwa sayalah yang salah, dan manusia lemah, ujar Kohanni. Ia justru menemukan, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik dalam lisan, akhlak, dan sikapnya. Sangat berbeda dari persepsi awalnya mengenai Nabi Muhammad tersebut. Selain itu, hanya Islamlah yang memiliki tata cara ibadah yang khusyuk, tidak membedakan status sosial, jabatan, dan ilmu. Semua sama di hadapan Allah. Hanya dalam Islam pula, ibadah sudah ditentukan tepat waktu, dan teratur. Dan kitab sucinya diturunkan langsung kepada Nabi. Satu persatu, temuan itulah yang semakin menguatkan keyakinannya, untuk segera memeluk Islam. Ia pun kemudian mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2013. Pada awal mualaf, Kohanni mendapat pertentangan di keluarga. Selain ibunya, adiknya yang merupakan aktivis gereja pun memusuhinya. Dia mengakui, gara-gara mualaf, dia diperlakukan berbeda oleh ibundanya, dibanding dengan adiknya. Beliau bahkan sempat diusir keluar rumah, dan terpaksa tinggal di serambi masjid, dengan 2 anak yang masih kecil. Kohanni memahami hal tersebut, karena di mata ibu dan adiknya, dia telah mengkhianati Tuhan. Namun demikian, dengan menunjukkan Islam yang ramah, lambat laun sikap keluarganya mulai melunak. Dulunya anti dengan Islam, kini mulai terbuka dan berubah citranya terhadap Islam. Salah satu bukti keluarganya mulai tak takut dengan Islam yakni ibundanya. Suatu waktu, Kohanni mengajak ibunya masuk ke Masjid Asy-Syidik di Cikeas, yang ia kelola dan dibangun dari donatur Muslim. Ibunya takjub dengan semangat beragama Kohanni. "Ibu," saya bilang, "ternyata masjid itu enak ya."
Aku heran, orang sudah ke masjid kelakuannya beda, ujar Kohani mengisahkan. Kohani akhirnya bisa membuktikan berislam dengan kasih sayang. Beliau menuturkan bahwa ibundanya, kini bangga dengannya, karena telah mengubah Kohani menjadi lebih baik.